Sekarang masuk ke single if ya. Jadi di sini kita akan menghitung menggunakan sebuah pilihan ya. Ada nilai true, nilai benarnya, dan nilai false-nya ya. Nah, kita masuk ke bagian stok ya. Di sini kita lihat ini ada keterangannya ya. Jadi kalau stoknya di atas 300, maka dia akan statusnya aman. Kalau dia di bawah 300, maka statusnya nanti akan muncul request di sini ya. Nah, kita coba pakai single if ya, karena ini hanya ada satu nilai true ya. Jadi kalau nanti nilai true-nya ada lebih dari satu, itu kita pakai multi if ya. Oke, kita gunain aja rumusnya sama dengan if ya. Ini jangan lupa kurung buka ya. Terus kita klik data yang pengen dicek. Terus di sini kan tulisannya lebih besar ya. Jadi kita gunain atau lebih besar atau sama dengan. Nah, ini datanya berapa? 300, maka kita ketik 300. Terus jangan lupa pakai titik koma ya atau semikolon. Nah, nilai true-nya apa? Ini nilai true-nya kalau dia di atas 300 maka dia aman ya stoknya, maka kita ketik tanda petik 2 aman ya. Terus jangan lupa tanda petik lagi. Nah, ini terus nilai false-nya, ini kan nilai true-nya udah, sekarang nilai false-nya apa? Nilai false-nya itu berarti request ya. Jadi kita pakai semikolon lagi, terus petik 2 request ya. Di situ kita tutup ya. Jadi rumusnya kayak gini ya. Ini single if, terus kita enter ya. Ini hasilnya ya. Jadi kalau dia di atas 300 ya, ini dia akan statusnya request ya. Kalau dia di atas 300 aman, kalau di bawah 300 request ya. Jadi itu cara menggunakan single if ya. Nah, kita ini akan masuk lagi ke multi if ya. Jadi kalau di multi if ini ya, ini akan ada banyak menggunakan rumusnya, rumus if-nya berulang ya. Jadi biasanya ini salah satunya digunakan untuk menentukan grade atau nilai ya. Jadi di sini udah ada keterangan grade-nya di tabel bagian bawah ya. Kalau nilai A itu dari 90 sampai 100 ya. Kalau 70 sampai 89 berarti B keterangannya. Kalau 60 sampai 69 C. Nah, kalau D itu berarti 50 sampai 59 dan terakhir itu E ya, 30 sampai 49. Atau nilai terkecilnya itu berarti dia mendapatkan nilai E ya. Ya, jadi ini pakai yang multi if ya. Dicoba kita praktekin ya. Sama dengan if ya. Ini kita klik data yang pengen dicek, terus kita lihat lebih besar atau sama dengan, kita lihat nih, oh ini lebih besar atau sama dengannya 90 ya. Berarti kita ketik 90, terus jangan lupa titik koma. Nah, ini keterangannya apa? Maka keterangannya di sini A, kita ketik A ya. Terus kita pakai semikolon lagi. Nah, ini kita ulang ya if-nya. Bisa di copy aja biar lebih cepat. Tinggal kita ganti nilainya. Ini nilainya berarti yang B itu 70 ya. Jadi kita ganti jadi 70. Ini kita ganti jadi B ya. Nah, sekarang kita buat untuk yang C ya. Ini yang C itu nilainya paling kecilnya 60 ya. Jadi 60 sampai 69, maka kita tulis di sini lebih besar atau sama dengan 60. Nah, di sini keterangannya C ya. Nah, terus kita buat yang D. D itu nilainya antara 50 sampai 59, maka kita tulis lebih besar atau sama dengannya 50. Terus di sininya berarti D. Nah, yang terakhir adalah nilai false-nya. Nilai false-nya itu nilai paling terakhirnya. Ini kita tulis aja berarti E ya. Terus kita tutup, enter ya.
Jadi ini datanya, kalau misalnya dia 80 berarti benar ya, berarti dia B grade-nya ya. Kayak gitu ya, ini untuk menggunakan multi if ya. Terus yang terakhir kita menggunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP ini kita untuk vertical lookup yang mencari suatu nilai pada table ya. Jadi kita masuk ke bagian bonus ya. Jadi di sini kan udah ada panduannya, kalau tingkatan skill dari pemula sampai sangat ahli gajinya pasti berbeda. Kalau pemula misalnya di sini 2 juta, ahli 3 juta, ya sangat ahli misalnya 5 juta, dan dia bonusnya berbeda-beda. Nah, ini dari tabel yang sudah tersedia, kita pengen taruh di sini kira-kira gajinya berapa nih dari si Denny yang keterangannya ini dia ahli ya. Kira-kira gajinya berapa. Nah, ini kita bisa pakai VLOOKUP ya. Nah, ini kita pakai VLOOKUP. Ya, kita lihat ya teman-teman, VLOOKUP ya, terus kurung buka, jangan lupa. Nah, ini kita klik ya data yang pengen diceknya, terus kita blok ya tabel yang sudah tersedia ini ya. Terus habis itu kira-kira ini di gaji itu ada di kolom keberapa, di kolom kedua ya, terus false ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi ini datanya di sini 2. Nah, ini ya. Jadi udah ada keterangannya nih ya. Jadi kalau pemula 2 juta ya, sangat ahli 2 juta. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya rumusnya ya, mirip, cuman kita ganti aja nih, ganti rumus di bagian nih tablo. Kita ganti ini karena si bonus ini ada di kolom ketiga ya. Kita tulis. Nah, maka kalau si ahli ini benar kan bonusnya itu tablet ya, jadi kita blok aja datanya. Nah, ini ya, ini otomatis ya, jadi dia bisa narik data dari sini. Nah, ini data total sama rata-ratanya yang masih kosong nanti dihitung ya menggunakan rumus sum ya, semuanya di total. Nah, berkas latihan yang sudah dibuat nanti diupload kembali ke LMS ya, ganti ini menjadi nama kalian dan kelas kalian ya. Oke, sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.